Saya excited waktu dengar materi bulan Januari adalah painting the future. Jadi saudara itu berperan bersama-sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk melukis masa depan hidup saudara. Masa depan hidup saudara bukan ditentukan oleh Tuhan doang. Saudara pun terlibat di dalamnya melukis masa depan saudara. Dan saudara, hari ini yang saya mau bahas, masa depan seperti apa yang saudara akan lukis. Itu saya mau berbagi sesuai dengan lukisan yang Tuhan punya mengenai masa depan hidup saudara. Kita baca yuk satu-satu di Yohanes 15 ayat 8. Saudara, masa depan yang Tuhan lukis buat hidup saudara, itu adalah masa depan yang hidup saudara berbuah, saudara. Yohanes 15 ayat 8. Woi, mana? 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah, jangan diminggirin nomor 1. Kalau engkau berbuah banyak, katanya apa? Engkau mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau berbuah banyak, itu tanda engkau adalah murid-muridku. Jadi gini saudara, Tuhan menyelamatkan saudara. Itu bukan sekedar untuk saudara bisa selamat masuk ke surga. Tapi Tuhan menyelamatkan saudara supaya hidupmu itu berbuah. Buahnya bukan cuma di hidup sekarang, tapi termasuk di kehidupan kekalahan. Kalau saudara mau, saya nggak jabarin satu-satu ayatnya, ada beberapa buah yang saya ingat ada firmannya. Nomor 1, buah perbuatan baik. Melalui hidup saudara, masa depan saudara. Melalui hidup saudara banyak perbuatan baik yang saudara bisa hasilkan. Orang bisa berbuat baik, kadang-kadang butuh sumber daya, Tuhan akan kirim sumber dayanya. Kadang orang bisa berbuat baik, gak perlu sumber daya, saudara bisa lakukan juga. Apalagi buah pertobatan, itu ada ayatnya. Di mana saudara menghasilkan dari kehidupan saudara menghasilkan pertobatan. Secara individual di hidup saudara, saudara berubah dari cara pikir yang salah, dari paradigma yang salah, dari gaya hidup yang salah. Saudara mengalami pertobatan. Buah apa lagi ya? Buah jiwa. Dari hidup saudara, saudara membawa jiwa-jiwa kekekalan saudara. Ada lagi buah roh. Atau saya gampangnya ngingetnya selalu buah karakter. Dari hidup saudara menghasilkan karakter-karakter sesuai dengan yang ada di buah roh. Dulu pemarah jadi sabar. Dulu pelit, murah hati. Dulu cemburuan, masih cemburu sedikit. Gak apa-apa cemburu sedikit, kadang-kadang kita cowok juga pengen dicemburuin. Tapi gak nemen cemburunya. Yang Jawa ngerti kan, nemen maksudnya. Nah, buah-buah ini ada dalam hidup saudara. Itu yang Tuhan lukiskan tentang masa depan saudara di tahun 2025 dan seterusnya saudara. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memastikan kita terlibat bersama dengan Tuhan melukis masa depan hidup yang berbuah. Kita belajar dari pohon. Karena ilustrasi firman Tuhan seringkali mempergunakan pohon ketika dia berbicara mengenai berbuah. Yang pertama saudara perlu belajar untuk menjadi orang yang berakar saudara seperti pohon. Tapi kalau manusia berakarnya di dalam firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Thank you. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Stop dulu, panjang soalnya. Seperti pohon, orang yang mengandalkan, menaruh pengharapannya pada Tuhan, itu seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Maksudnya gini saudara, pohon bisa hidup, itu kalau akarnya itu nempel, terhubung dengan yang namanya sumber kehidupan yaitu air kalau buat pohon. Kita lanjut. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tapi jauh. Stop. Maksudnya panas terik adalah tekanan dalam hidup. Buat pohon panas terik yaitu tekanan buat si pohon. Tapi buat manusia seringkali hidup kita mengalami yang namanya panas terik saudara. Tekanan. Mungkin itu problem hubungan, pernikahan saudara lagi dalam problem, dalam satu tekanan. Mungkin tekanan keuangan, bisnis, pekerjaan saudara, karir saudara,
keuangan saudara lagi dalam satu tekanan. Mungkin tekanan kesehatan. Lagi sakit, kau ngalamin satu penyakit yang dokter lagi berusaha itu, atau dokter udah gak ketemu jalannya dan kau udah bolak-balik ke dokter, tapi sampai sekarang masih ngalamin. Bisa jadi ya saudara. Kita lanjut. Tapi saudara, kata firman Tuhan, ketika tekanan itu datang, kalau pohon akarnya merambat ke tepi batang air, ketika tekanan datang pun ia tidak layu. Hal sama yang buat saudara di tahun 2025. Tekanannya mungkin Tuhan gak izinin hilang, tapi hidup saudara gak layu. Saudara tetap ada vitalitas, tetap ada kehidupan, tetap ada aktivitas, tetap saudara berkarya, tetap saudara gak sakit, tetap saudara bisa ngejalanin hari demi hari. Walaupun kau sakit tapi ada kekuatan yang baru. Setiap hari orang ketemu saudara masih ada sukacita. Nah yang kayak gitu-gitu tuh saudara. Karena tekanannya bisa jadi Tuhan gak izinin hilang tahun 2025. Tapi yet di tengah tekanan pun saudara bisa tidak layu hidupnya. Saudara terus berkembang, terus berbuah. Yang kita lanjut yuk, boleh pinjam lagi. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan. Tahun kering itu maksudnya tahun-tahun atau masa-masa di mana saudara ngalamin keterbatasan sumber daya. Itu yang saya nangkep. Ada tahun di mana keterbatasan uang. Ada tahun di mana kita ngalamin keterbatasan kemampuan. Kita gak punya kemampuan nih. Ada saat di mana kita ada ngalamin keterbatasan kesehatan. Karena saudara sedang sakit mungkin. Ada yang mungkin keterbatasan waktu. Saudara udah ada ngalamin satu penyakit yang bersifat terminal. Atau saudara sudah di umur yang agak senior. Saudara punya keterbatasan waktu. Tapi kata firman Tuhan, di tengah masa-masa kekurangan atau keterbatasan itu, kata firman Tuhan berkata apa? Kalau orang yang merambatkan akarnya kepada tepi batang air, yang terus merambatkan akarnya dalam firman Tuhan. Kata firman Tuhan, pinjam lagi dong. Tidak berhenti menghasilkan buah. Di tengah keterbatasan dan limitasi, tapi hidupmu terus berbuah. Di tengah usahamu sedang mengalami kekurangan secara permodalan, tapi bisnismu tetap berbuah. Ketika keadaan hidupmu bukan di dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan sakit, tapi for some reason melalui penyakitmu, engkau tetap bisa bersaksi buat jiwa-jiwa. Karena seringkali kita berpikir kita baru bisa bersaksi ketika kita di dalam keadaan baik. Karena seringkali saya berpikir bahwa kita baru menjadi kesaksian yang hidup ketika kita sedang diberkati. Tapi jujur aja saudara, saya lebih diberkati ketika orang di dalam keadaan tanah yang kering, musim yang kering, keadaan sakit, tapi kehidupannya itu tetap memuliakan Tuhan dan tetap berbuah saudara. Seringkali justru di saat-saat seperti ini, hidupmu akan menjadi lebih berdampak dan berbuah saudara. Tapi kuncinya satu, saudara perlu berakar di dalam firman Tuhan. Saya pernah hidup hampir 7 tahun di daerah California, ambil sekolah sambil kerja. Terus saya pernah jalan-jalan ke daerah agak dalam. Jadi kalau di California, ya nggak kayak di Indonesia lah. Di Indonesia di tengah pulau pun subur saudara, lempar batang aja jadi apa tuh namanya singkong, bener nggak saudara? Tapi kalau di Amerika itu benar-benar padang gurun. Kalau di dalam kayak di Cungkok gitu, kayak di China gitu saudara. Nah saya pernah masuk ke dalam daerah satu desert gitu. Terus saya ada lihat pohon kayak gini nih saudara. Bentuk pohon kaktus sih kalau kita ngomong. Tapi namanya segora. Nah bentuknya kayak gitu tuh. Tinggi pohonnya. Karena saya penasaran, saya baca dong. Umurnya ternyata bisa 150 sampai 200 tahun. Itu pohon tuh. Jelek, bentuknya jelek banget. Di tengah keadaan kering, gersang, jarang hujan, benar-benar jarang hujan. Gak kayak kita, setiap hujan ada banjir. Di sana jarang banjir karena jarang hujan. Saudara, tapi saya bingung ya. Dari jauh saya lihat tuh banyak burung. Saya pikir ini burung iseng juga, ya bego juga nyari makanan di tempatnya yang kayak gini gersangnya. Tapi forsannya banyak burungnya. Ya saya datengin dong. Saya datang, terus saya lihat tuh bentuknya kayak buahnya kayak gitu saudara. Buahnya kayak apa ya? Tadi saya ada ngomong. Apa? Dragon fruit, bahasa Indonesia apa? Buah naga. Jadi dia warna merah, menarik, banyak bijinya. Tapi dia punya manis banget saudara. Ya buah naga juga manis sih.
Manis, bisa dibikin banyak jam, ada kayak cafe gitu, jamnya dari Sugara Fruit. Manis saudara, dimakan pakai roti, enak banget. Nah, saya waktu ngelihat ini, saya sadar, saya ingat, makanya saya cerita sama saudara. Orang yang hidupnya berakar di dalam firman Tuhan, itu di tengah keadaan yang gersang dan kering pun, di tengah keadaan yang sangat terbatas jumlah airnya atau sumber dayanya, hidupnya bisa terus bertumbuh 150-200 tahun dan bisa tetap menghasilkan buah. Walaupun di tengah padang gurun saudara. Tapi kuncinya, saudara perlu berakar. Ini ternyata nih pohon waktu saya baca si kaktus ya. Jadi akarnya itu saudara ternyata di padang gurun pun di bawah tanah itu ada air. Cuman karena kering, saluran airnya dalamnya bukan main saudara. Nah ini kaktus bisa hidup bukan dari akar rambatnya, which is dia juga lebar. Tapi dari akarnya yang karena hujan jarang, dia hanya bisa hidup ketika akarnya dalam terhubung dengan yang namanya sumber air. Sumber air kehidupan saudara itu namanya firman Tuhan. Bukan orang, bukan kekayaan saudara, bukan kesehatan saudara, bukan keluarga saudara, bukan apalagi tampang saudara. Karena tampang saudara sebentar lagi akan punah saudara. Turun, makanya ditarik kan di Korea. Saudara, itu semua bisa diambil sama Tuhan sewaktu-waktu. Yang engkau bisa menjadi sumber kehidupanmu, yang terus membuat engkau berbuah masa depannya, membuat engkau terus bertumbuh tidak layu. Itu cuma ada yang namanya firman Tuhan. Dikasih 24 jam satu hari, tidur 8 jam, mondar-mandir di jalan kena macet sekian jam. Saudara, masa gak usah sok-sokan lah 1 jam segala. Saat teduh 10 menit aja setiap hari. Terus saya tahu kalau saat teduh bingung kadang-kadang baca gak ngerti gitu. Gereja ini keren banget. Tadi namanya Revive di aplikasi. Saudara itu tinggal sebegitu mudahnya gratis. Bukan gratis sih, udah ada orang yang bikinin dengan susah payah. Tapi buat saudara sebegitu mudahnya tinggal dinikmatin setiap hari. Saya gak tahu saudara orang pagi, orang siang, orang malam. Luangin waktu 10 menit aja baca. Terus jangan cuma baca ya saudara, seakan-akan kayak udah gue udah baca, Tuhan waktunya diberkatin. Enggak dong, berakar, diecep-cep kayak makan daging mahal tau kan, gitu kan saudara ya. Dicep-cep, ini yang hari ini dibaca aplikasinya gimana ya di hidup gue hari ini. Di kerjaan gue hari ini gue mau ngambil keputusan itu gimana ya caranya nerapin ini. Di hubungan gue sama istri, lagi ngeselin banget tuh istri, aduh ini hari ini ngomongin firmannya gini gimana ya caranya. Nah saudara satu lagi saudara, bagi saudara yang udah punya saat teduh, jangan cuma saat teduh tapi punya jurnal. Jurnal sama diary beda saudara. Diary hari ini aku makan es krim gitu. Kalau jurnal engkau tulis apa yang engkau belajar hari itu. Saya punya jurnal bukan ditulis tapi diketik. Panjang saudara, ratusan halaman. Karena sepanjang hidup saya setiap saya baca, habis saya renungin supaya saya gak lupa. Saya ketik hari ini yang gue bisa kerjain ini, firmannya dari sini, gue mau ngakuinnya ini, besok gue mau ketemu dia. Ketik. Entah kalau Tuhan ngomong lagi besok-besok, di dalam hati saya update lagi. Bener, yang kemarin gue temuin bener gitu misalnya saudara. Atau salah, ya kan saudara. Saudara punya jurnal, saudara. Kalau engkau melakukan ini, itu namanya berakar dalam firman Tuhan. Masa paceklik boleh datang. Masa kering boleh datang. Kesehatan boleh hilang. Hubungan saudara bisa cerai. Anak saudara bisa hilang. Tapi saudara, for some reason, di luar daripada akal pikiran manusia, engkau tidak layu hidupnya. Engkau tetap berkarya. Engkau tetap bisa menghasilkan buah. Kehidupanmu tetap berdampak. Kehidupanmu tetap menghasilkan buah. Engkau tetap menjadi orang yang penuh dengan kehidupan saudara. Bukan karena kuat gagah manusia. Tapi semata-mata karena engkau berakar di dalam firman Tuhan. Amin. Yang kedua. Kalau engkau mau melukis masa depanmu menjadi hidup yang berbuah. Selain berakar dalam firman Tuhan. Kau harus menyingkirkan yang namanya semak duri saudara. Lukas 8 ayat 14. 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Yang tadi kita ngomong berakar dalam firman Tuhan. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Yang dimaksud semak duri yang pertama adalah kekhawatiran. Yang kedua kekayaan. Maksudnya bukan jadi orang kaya itu semak duri. Tapi berbicara soal materialisme.
cinta uang. Uangnya nggak masalah. Cinta uangnya yang jadi semak duri. Atau apa yang dihasilkan dari kekayaan. Kesombongan diri, identitas diri, segalanya saudara. Oke? Dan kenikmatan hidup. Kenyamanan, pleasure, kedagingan, hawa nafsu, dan segalanya saudara. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi gini saudara, dalam hidup, saudara gak sadar ada semak duri yang menghimpit pertumbuhan buah, benih di dalam kehidupan saudara. Mau itu firman, mau itu kemampuanmu, mau itu potensimu, mau itu kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Itu terkadang terhimpit sama semak duri. Saudara gak sadar. Sebenarnya saudara bisa lebih. Tapi terhimpit. Semak durinya apa? Yang pertama kekhawatiran. Kekhawatiran itu ya saudara gak usah diundang, dia datang sendiri. Setuju? Gak usah diajarin, anak kecil aja bisa khawatir sendiri saudara. For some reason badan manusia ini naturally kita jadi orang yang khawatir. Dan kalau khawatir, nih, khawatir itu saya ngalamin di hidup pribadi saya. Khawatir itu butuh tenaga. Capek khawatir, bener. Udah capek mental, capek pikiran, capek fisik. Tadi saya cerita pagi, saya kalau khawatir saya bisa tahu. Feelingnya kayak orang mau flu, bukan masuk angin. Saya gak percaya masuk angin, tahu. Flu, orang tuh masuk angin tuh flu menurut saya. Tapi ada obatnya Pak, ya saya tahu. Dikerok juga bisa merah, ya terserah lo. Tapi saya percaya, saya kalau lagi khawatir, gampang, ya hampir aja ngomong masuk angin. Gampang flu. Saya berasa tuh. Saya udah tahu nih kalau saya lagi banyak beban, banyak pikiran yang dipikirin. Ya jujurnya khawatir. Nggak out of control, gampang. Badan aja bisa ngerasa saudara. Capek jadi orang khawatir. Kalau saudara khawatir, waktu hidup saudara diisi dengan khawatir. Kapan saudara bisa berbuah dan bertumbuh saudara. Khawatirin yang nggak jadi, yang di hari besok aja udah capek saudara. Kapan kita punya tenaga? Apalagi kekayaan. Kekayaan yang tadi saya cerita, bukan uangnya yang jadi problem. Tapi yang apa yang kekayaan bisa bawa? Materialisme, investasi saudara, terus aset saudara, terus karir saudara. Karena seringkali kita berpikir untuk bisa kaya karirnya harus bagus gitu saudara. Sama hal ini kekayaan seringkali kita punya, nggak tahu di siapa yang ngajarin mungkin kita ya. Kita sering punya salah pikir bahwa orang yang berhasil itu orang yang kaya. Nggak ada ayatnya bos. Kalau saudara kaya ya udah saudara kaya aja. Tapi bukan berarti orang yang lebih kaya itu lebih berhasil dari orang yang nggak sekaya dia. No. Kekayaan itu ya udah memang Tuhan kasih karena Tuhan punya tujuan ke orang itu. Soal orang itu belum sadar mengenai tujuannya apa. Itu urusannya Tuhan dan itu udah di luar sangkut paut kita. Tapi keberhasilan itu bukan kekayaan. Saudara nggak kaya pun bukan berarti saudara nggak boleh ngomong diri saudara tidak berhasil. Nah ini saya pernah punya semak duri ini dalam hidup saya. Nggak tahu dari mana, mungkin saya dididik dari kecil bahwa orang yang berhasil itu orang yang kaya. Tapi setelah berjalan sekian tahun, identitas diri kita bahwa kita mau jadi orang berhasil kita harus kaya. Itu dipertanyakan sama firman Tuhan berapa tahun yang lalu. Sehingga saya sadar sekarang. Nih, ini dalam pengalaman pribadi saya. Khususnya waktu saya kan bangun usaha nih saudara. Seringkali kan bangun usaha ya kan mau jadi tambah gede omsetnya, profitnya tambah gede, segalanya tambah besar gitu. Nah ujung-ujungnya sih mau kaya, iya benar juga sih saudara, nggak salah juga. Cuman terkadang kekayaan itu atau the pursuit of richness atau upaya untuk menjadi kaya, itu seringkali menjadi semak duri yang menghimpit potensi dalam kehidupan. Saya secara pribadi gini nih. Karena identitas saya salah tentang kekayaan dan keberhasilan. Namanya manusia suka membanding-bandingkan, betul ya? Kalau saya membandingkan dengan orang yang tidak seberhasil atau uangnya tidak sebanyak saya menjadi orang yang sombong. Karena saya melihat dia, lu gak berhasil, lu gak itu. Sedangkan kesombongan adalah akar kejatuhan. Bisa jadi dia nggak seberhasil saya karena keterbatasan. Dia mesti ngidupin orang tuanya, dia mesti nyekolahin adik-adiknya. Dia nggak bisa ngerjain yang semua yang saya kerjakan ketika saya bisa mengerjakan itu semua karena yang lainnya udah
beres. Kesempatan yang saya dapat belum tentu sama dia. Pendidikan yang saya dapat belum tentu sama dia. Dan saya pernah menjadi orang yang salah. Yang berikutnya, kita suka membandingkan bukan cuma sama orang yang lebih rendah. Atau gak seberhasil saudara. Tapi seringkali mata kita ada di atas kepala kita. Kita selalu membandingkannya sama orang yang lebih hebat dari kita. Faedahnya apa? Putus asa. Saya pernah ngebandingin sama teman saya yang seumuran satu sekolah, satu kampus, saudara bayangin. Secara bisnis, ampun berkali-kali lipat, beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat dari saya. Waktu saya membandingkan itu, saya down saudara. Saya putus asa, saya hilang semangat saudara. Sampai saya mempertanyakan apa iya Tuhan panggil saya untuk ngelakuin yang saya lakuin ini gitu. Dan di saat itu saya sadar, hampir rencana Tuhan itu saya gagalkan akibat saya membanding-bandingkan karena saya punya semak duri yang namanya kekayaan atau apa yang kekayaan bawa saudara. Nggak salah, nah contoh apa lagi? Banyak orang mau kekayaan itu yang membuat dia jadi semak duri apa? Mau cepat kaya saudara. Makanya sekarang lagi marak katanya di Indonesia apa? Judi online. Ya benar sih, ya, itu tapi ibarat kayak gini saudara. Kayak saudara punya dasi nih, baru punya dasi. Pengen punya jas, dasinya digadein. Yang ada jasnya gak pernah dapat, dasinya juga hilang. Nah kurang lebih kayak gitu saudara. Dulu saya pikir orang yang judi itu orang-orang yang udah kaya raya, terus iseng. Apa namanya 10.000 US, iseng lah ke Makau, mainin hilang gak apa-apa, yang penting happy, dapat makan gratis. Dalam hati saya bego juga nih orang, makan 10.000 gitu kan ya. Tapi zaman sekarang enggak saudara. Banyak orang spekulasi dan khususnya main judi itu semata-mata karena yang namanya kekayaan itu menjadi semak duri yang menghimpit potensi dalam kehidupan dia. Apalagi kenikmatan hidup. Yes, saya sendiri ngalamin. Seringkali kenyamanan dan kenikmatan hidup membuat hidup kita itu tidak berbuah. Padahal Tuhan mau memakai hidupmu menjadi buah bagi banyak orang melalui bentuk pelayanan saudara. Pelayanan capek. Karena seringkali gak dapat apa-apa. Cuma dapat ocehan dan kritikan saudara. Tapi jangan ini gereja gak bisa berfungsi kalau hanya mengandalkan yang namanya full timer, orang yang bekerja di gereja. Gereja ini bisa seperti indahnya seperti ini, pelayanannya sebagus ini, semua suasananya sebaik ini. Karena banyak orang yang mau tidak kenyamanan itu tidak menjadi semak duri dalam kehidupannya. Sehingga hidup mereka bisa berbuah. Mungkin this is the year, tahun ini tahun dimana engkau harus singkirkan yang namanya semak duri kenyamanan. Untuk engkau terlibat di dalam yang namanya pelayanan dalam gereja ini saudara. Karena begitu banyak talenta yang saudara punya. Yang kalau gereja ini harus bayar untuk talenta itu. Gereja ini gak bisa afford. Kalau bayarin saudara. Tapi ketika saudara bisa tahu bahwa talenta ini, gift ini datangnya dari Tuhan. Gue mau kasih secara gratis buat gereja ini. Saudara, itu gift itu yang terbaik saudara. Itu buah perbuatan baik yang luar biasa. Gak bisa dibayar apa-apa. Mungkin ini tahunnya. Engkau harus singkirkan yang namanya kenikmatan hidup, kenyamanan. Untuk kau bisa berbuah bagi gereja ini. Apalagi saya gak tahu. Hubungan pernikahan saudara mungkin. Ada semak duri kenyamanan. Laki gue dulu yang minta maaf. Enak aja gue minta maaf. Ya kan saudara ya. Atau sebaliknya si suami, gue udah capek-capek kerja, suruh bini gue yang minta maaf dulu sama gue. Mungkin saatnya engkau harus singkirkan semak duri yang namanya kenyamanan atau harga diri kita saudara. Untuk kau bisa hidupmu, melalui hidupmu ada hubungan yang berbuah saudara. Pernikahan yang diselamatkan saudara. Saya gak tahu apa itu. Nah ini semua saudara, saya punya statement sebelum saya lanjut ke poin berikutnya. Keberadaan semak duri, mau itu kekhawatiran, cinta uang, upaya untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara dan mau cepat-cepat kaya. Kenikmatan hidup itu tanda, bukan saudara jahat atau bandel. Semata-mata tanda engkau neglecting atau bahasa Indonesia pembiaran saudara. Karena semak duri, waktu saya tinggal di rumah sendirian ada satu pekarangan, saya jarang lewat karena tempat parkir saya sebelah sini, ini pekarangan situ kecil. Dalam 3 bulan saya udah lama karena kesibukan gak pernah lihat tuh pekarangan. Mendadak udah kayak hutan saudara. Tapi isinya bukan buah sama bunga. Isinya alang-alang. Nah saya sadar di saat itu. Alang-alang atau semak duri itu saudara gak perlu upaya. Numbuh sendiri. Khawatir gak perlu upaya. Numbuh sendiri khawatir. Cinta uang gak usah usaha.
Nongol sendiri yang namanya ngelihat orang pakai tas bagus, pakai jam bagus. Nongol sendiri kepengennya saudara. Kenikmatan hidup. Males gak usah diupayain, dia nongol sendiri saudara. Yang saudara perlu lakukan, itu adalah menyingkirkan semua semak duri ini. Jangan dibiarkan. Kesehatanmu, jangan dibiarkan. Doyan makan yang berminyak dan tadi udah nggak, ini tobat, nggak mau ngomong bakmi lagi. Takutnya ada yang dagang bakmi di sini. Makan bakmi boleh. Sekali lagi, saya takut salah. Tapi kalau saya punya saudara, setiap hari makan bakmi setiap pagi, triglyceridnya tinggi bukan main. Itu kan jadi ngomongin bakmi, lupa mau ngomong apa. Mungkin di gaya hidupmu, gaya makanmu, kebiasaan hidupmu, itu ada yang selama ini menjadi semak duri dalam kehidupanmu. Nah, engkau harus belajar singkirkan itu. Jadi yang pertama, untuk melukis masa depan yang berbuah, hidup yang berbuah seperti Tuhan mau. Yang pertama engkau perlu belajar apa tadi? Berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua, nyingkirkan semak duri. Yang terakhir, bekerja sama dengan pemangkasan Tuhan. Yuk kita baca yuk. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Pemangkasan Tuhan itu seringkali menggunakan 3P. Saya belajar. Pertama problem, masalah. Kedua pressure, tekanan. Ketiga people, orang. Jangan dilihat tampangnya. Nah orang-orang itu seringkali Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Itu seperti lagi mangkas. Lagi ngebersihin hidup saudara. Saya tahu ngeselin, jangan dilihat sekali lagi tampangnya. Ngeselinnya bukan main, omongannya nyakitin. Nggak pernah appreciate kita, nggak pernah menghargai yang kita udah lakukan. Tapi itu orang kenapa ada di hidup gua? Kenapa gua dulu pilih dia juga? Seringkali itu suami istri suka ngomong kayak gitu. Kadang-kadang itulah pemangkasan daripada Tuhan. Nah, yang Tuhan pangkas apa? Yuk pinjam. Ranting yang tidak, jangan-jangan dalam kehidupan saudara. Entah itu hubungan, mungkin saudara lagi pacaran nih. Itu seperti ranting tidak berbuah. Saudara tahu tampangnya cakep, duitnya banyak. Tapi gak membuat saudara berbuah hidupnya beberapa bulan atau tahun terakhir. Itu jangan-jangan ranting yang harus dibuang. Tapi sayang kok, cakep banget gitu kan. Tapi kalau itu gak bikin hidupmu berbuah, buang. Entar dicariin yang lebih, yang mungkin gak cakep dia tapi tetap bikin hidupmu lebih berbuah. Apalagi kebiasaan hidup. Mungkin ada gaya hidupmu. Sekali lagi, sosial media bukan hal yang buruk. Karena bagus buat reaching out ke kalian. Tapi kalau setiap ada waktu renggang yang dilakukan adalah ngecek sosial media dan gak jelas buat apa tujuannya. Cuman buat kepo. Lihat nih kok lihat kok dia habis pergi ke sana. Lihat nih kok dia baru beli ini. Aduh. Kalau itu yang kau lakukan, ya gimana mau hidupnya berbuah. Jangan-jangan kalau itu engkau bisa gantiin, dipangkas buat Tuhan. Engkau gantikan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, jangan-jangan hidupmu itu potensinya jadi berbuah. Apalagi ya saudara, yang enggak ranting-ranting yang tidak berbuah dalam hidup ini. Seringkali saudara, kita banyak melakukan hal, sibuk banget, tapi belum tentu berbuah. Ngerti ya saudara? Seakan-akan sibuk itu berbuah, enggak. Engkau bisa jadi melakukan banyak hal di kerjaanmu. Tapi banyak yang gak ada hasilnya saudara. Nah itu udah jangan dikerjain. Fokus ke yang berbuah. Nah yang ini yang nyakitin yang ini saudara. Lanjut yang berikutnya. Dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah. Itu dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kadang-kadang bukan cuman ranting yang gak berbuah yang Tuhan buang. Tapi ranting yang berbuah juga Tuhan buang. Cakep, pacarnya, tampangnya kayak beginilah, kayak apalah, segala macem. Baik orangnya, cinta Tuhan. Tapi mendadak bulan Desember saudara baru diputusin pas di Christmas. Dan saudara hari ini sakitnya bukan main, keselnya bukan main. Saudara ngerasa kayak Tuhan lagi hukum saudara gitu. Enggak, firman Tuhan berkata apa? Walaupun kau belum mengerti hari ini, tapi tujuan Tuhan adalah baik supaya engkau berbuah lebih banyak lagi. Hari ini belum ngerti, tapi one day kita bisa ngerti. Mungkin engkau gaya hidupmu udah sehat, gaya hidup makannya udah bener, sayur mulu sama kacang, saudara. Nggak pernah makan daging, tidurnya 8 jam setiap hari, kadang-kadang bisa 11, saudara.
Ya pokoknya sehat deh gitu. Olahraga setiap hari, naik sepeda kayak tukang beca dalam hati saya hidup saudara. Saudara semuanya sehat. Mendadak, saudara ngalamin satu penyakit yang saudara gak tahu datangnya dari mana. Seakan-akan saudara marahnya bukan cuma sama Tuhan. Kenapa buah kesehatanku, ranting kesehatanku engkau ambil. Dan kau ngerasa kayak Tuhan lagi hukum saudara. No, Tuhan bukan menghukum saudara. Walaupun hari ini kita belum mengerti. Tapi firman Tuhan berkata supaya engkau berbuah lebih banyak. Kadang-kadang bisnis, kita lagi ngejalanin sesuatu, udah kelihatan nih mulai ada hasilnya. Tahu-tahu tahun kemarin Tuhan ambil. Bukan karena salah saudara, salah orang lain mungkin. Atau engkau kerja baik-baik selama ini berusaha yang terbaik sebagai employee, karyawan. Mendadak engkau ngalamin PHK. Yang mungkin bukan salah saudara, memang keadaan ekonomi atau perusahaan yang lagi gak baik. Saudara ngerasa, kan gue udah bener Tuhan kerjain. Gue udah berkarya. Kenapa Tuhan izinin saya di PHK? Hari ini saudara belum mengerti. Tapi tujuan Tuhan berkata apa? Supaya engkau berbuah lebih banyak. Saya ingat gini saudara, tadi saya cerita. Tahun lalu saya ada kesempatan meeting di Portland. Saya sempetin, saya suka wine. Saya sempetin ke daerah California namanya Napa Valley. Nih foto saya kasih lihat. Saya gak kasih tahu merek handphonenya tapi ini foto saya sendiri. Bagus ya? Keren, kamera ada 3. Nah itu bentuknya kayak gitu. Jadi vineyard, kebun anggur, saudara. Emang itu daerah terkenal hidupnya cuma dari wine. Wine bagus-bagus saudara. Bagus, lebih bagus dari kebun teh lah jujur aja menurut saya. Saya foto saudara. Terus waktu saya foto, dia ada kafe, saya lihat dari jauh. Itu banyak kayak orang kerja sambil motong-motongin, bawahnya banyak sampah gitu kayak itu. Kebanyakan orang dari Meksiko. Saya karena gak ada kerjaan, lagi liburan, saya datang dong ke tuh orang-orang. Saya tanya, lu ngapain gitu? Saya liatin, terus potongin gitu. Terus banyak banget gitu, jadi kesisanya tinggal sedikit. Terus dia cerita, dia bilang, ini gue buang hampir 90% daripada semua yang pertumbuhan 1 tahun terakhir. Hah? Saya bilang, jadi kesisa tinggal 10%? Iya. Yang 90 mesti dibuang, yang 10% biarin dia bertumbuh lagi tahun depan. Wow, terus yang kedua, waktu saya liatin dipotong, kadang-kadang karena 90% dibuang rantingnya, ada yang udah ada kelihatan buahnya sih jujur aja. Udah kelihatan kuncupnya gitu, ini saya tahu nih bakal berbuah, dipotong juga saudara. Di situ saya sadar, makanya saya foto. Seringkali di hidup kita, Tuhan izinkan 90%. Dan termasuk yang udah kelihatan buah. Tuhan potong dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan jahat. Karena Tuhan mau menghilangkan yang 90% itu. Sehingga engkau hidupmu bisa fokus ke yang terbaik untuk sisa 10% itu. Walaupun kita gak ngerti, namanya manusia, kita kan terbatas. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu a master pruning saudara. Orang ahlinya memangkas saudara. Dia tahu mana yang boleh stay. Dia tahu mana yang harus disingkirkan. Wah, dia tahu mana yang harus dipotong. Dia tahu mana yang tidak baik buat saudara di kedepannya. Kadang-kadang itu hal yang sifatnya baik. Tapi bisa jadi itu justru yang akan membuat hidup saudara. Pohon yang mati, pohon yang layu, pohon yang tidak berbuah. Tapi hari ini engkau diizinkan oleh Tuhan untuk dipangkas. Kita harus mau menjadi orang yang bekerja sama dengan pemangkasan Tuhan.